Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, di suasana Natal kita menikmati damai Natal bersama dengan keluarga kita masing-masing, dengan seluruh handai taulan yang ada. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan menikmati hidangan rohani kita dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 kita akan renungkan ayat 9 sampai ayat 21. Tapi saya akan bacakan 2 ayat bagi kita semua Bapak Ibu di ayat 10 dan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan ya, di mana saya akan memberikan judul untuk renungan 79 kita, Yerusalem Baru. Kata Yerusalem Baru ini seringkali kita pergunakan ketika ada orang-orang yang meninggal dalam Tuhan. Kita sering katakan sampai jumpa di Yerusalem Baru. Namun tidak hanya sebatas ucapan Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari lebih dalam lagi seperti apa Yerusalem Baru itu. Dan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 27, Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengetahui Yerusalem Baru itu seperti apa, kotanya seperti apa ya, temboknya seperti apa, bahkan batu-batunya seperti apa. Dan kita akan menemukan banyak hal yang menginterpretasikan kota atau Yerusalem Baru itu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27. Dalam bagian observasi tentunya kita melihat bahwa ada Yohanes yang mendapat penglihatan dari Tuhan melalui malaikat yang membawanya, dan juga kita melihat pribadi malaikat sendiri. Lalu peristiwa yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara tentang Yohanes dibawa oleh malaikat dalam roh. Yohanes mendapat penglihatan tentang kota yang kudus, yaitu Yerusalem turun dari surganya Allah sendiri. Dan dalam bagian interpretasi kita akan banyak menemukan kebenaran-kebenaran sampai pada ayat 27. Beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya di ayat 12, ayat 13, ayat 18, ayat 22 dan ayatnya yang ke-27, ayat 23 juga ya, 24, 25. Saya akan bagikan, namun ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat yang lain Bapak Ibu dapat membacanya supaya secara keseluruhan Bapak Ibu dapat mendapatkan gambaran Yerusalem Baru itu seperti apa. Nah, yang pertama dalam bagian interpretasi dikatakan bahwa Yerusalem Baru, kotanya penuh kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang indah bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Luar biasa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang punya permata di rumah, betapa bening, betapa indahnya tembus dari ujung ke ujung yang satu. Dikatakan bahwa seperti permata yaspis, indah di ayatnya yang ke-12. Dan juga dikatakan Yerusalem Baru ini temboknya besar tinggi, pintu gerbangnya 12 buah, dan di atasnya ada malaikat. Dan di atasnya tertulis nama-nama ke-12 suku dari bangsa Israel di ayat 13. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kota itu dikatakan temboknya dari permata yaspis. Permata yaspis tadi yang begitu indah, dan juga kota itu dari emas tulen bagaikan kaca murni. Terbuat dari emas tulen bagaikan kaca murni. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, begitu indahnya, begitu megahnya, begitu mempesona ketika kita melihat dan kita mungkin menempatkan diri masuk dalam apa yang dilihat oleh Yohanes sendiri. Nah, juga dikatakan bahwa di kota yang baru ini atau Yerusalem Baru, kota itu temboknya dari permata yaspis, dan dikatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dialah sendiri yang menjadi bait sucinya.
karena Yohanes berkata dia tidak melihat bait suci ada di sana, tetapi dia melihat bahwa Allah sendiri adalah bait sucinya. Dan di dalam bait suci itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya kota itu tidak memerlukan lagi matahari dan bulan untuk menjadi sumber cahaya untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan itulah cahayanya di Yerusalem baru atau kota yang baru. Dan anak domba itu adalah lampunya. Siapakah anak domba Allah? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Cahaya kemuliaannya itulah yang menerangi kota yang baru itu, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga yang Yohanes lihat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan di kota itu di Yerusalem baru, Yohanes melihat bahwa ada bangsa-bangsa yang berjalan di dalamnya dan tidak ada malam di sana. Tidak terdapat malam. Yohanes tidak melihat ada kegelapan, ada siang dan malam, tidak terdapat malam lagi, dan dikatakan bangsa-bangsa berjalan di dalamnya. Luar biasa. Bangsa-bangsa artinya di sini juga kita belajar bahwa yang selamat bukan hanya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, namun semua bangsa yang memberikan hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi orang-orang yang juga turut diselamatkan. Dan Yohanes melihat ada bangsa-bangsa berjalan di Yerusalem baru. Dan juga dikatakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada ayatnya yang ke-27, bangsa-bangsa yang seperti apa? Siapa mereka? Apakah seluruh orang di muka bumi tanpa kecuali? Tentu ada pengecualian. Bagi orang-orang yang bisa berjalan dengan leluasa menikmati keindahan Yerusalem baru, menikmati sukacita Allah, damai Allah yang tidak dapat kita miliki di bumi ini. Dikatakan pada ayat 27, yang berjalan dan yang dapat layak masuk di dalam Yerusalem baru hanya orang-orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Itulah bangsa-bangsa yang berjalan di dalamnya. Dan dikatakan orang yang tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah yang dapat masuk di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian aplikasi hal apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa janji Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Dan pada akhirnya nanti kita pun menjadi orang-orang yang masuk berjalan di dalam kota itu di Yerusalem baru. Kita menikmati kekekalan, kita menikmati sukacita yang Allah sediakan bagi orang-orang yang terluput dari kebinasaan, dari murka Allah, dari penghakiman atau maut. Dan Bapak Ibu dalam bagian aplikasi, mari kita bersama-sama pastikan namamu, nama saya, nama kita semua tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Namun bukan hanya percaya, namun kita pun harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Juru Selamat, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, hal-hal yang layak di hadapannya, hidup sesuai kebenaran yang sudah Dia tetapkan, Dia ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Menjauhi segala kejahatan selama kita hidup dalam dunia ini. Kita pun hidup tidak lama Bapak Ibu Saudara, hanya sebentar. Kalaupun umur kita panjang sampai 70 tahun, kalaupun lebih itu anugerah. Oleh karena itu hidup kita di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu, karena hidup kita hanya sementara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan lakukanlah semua perbuatan yang baik untuk kemuliaan bagi namanya. Dan yang berikut, pastikan nama kita tidak dicoret dari kitab kehidupan. Karena ada nama-nama yang akan mungkin dicoret dalam buku kehidupan ketika seseorang itu mengalami murtad. Ya, ada kemurtadan dalam kehidupan, artinya meninggalkan iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus dan menjadi orang-orang yang menyangkali bahwa Yesus bukanlah Allah, bukanlah Juru Selamat, dan juga menyangkali firman-Nya. Di dalam Amsal 14 ayat 14b dikatakan bahwa orang yang murtad hatinya kenyang dengan jalannya, artinya dipuaskan dengan apa yang menjadi
pilihan hidupnya. Dia mengalami murka Allah, itu pilihannya. Firman Tuhan sudah dibentangkan, tetapi ketika orang itu memilih untuk murtad, meninggalkan iman percayanya di dalam Tuhan Yesus Kristus hanya karena hal-hal dunia, hanya karena mungkin masalah, persoalan selama hidup di dunia ini, maka itu adalah pilihan dan jalannya sendiri, maka dia dapat menikmati jalannya sesurut dengan pilihannya. Oleh karena itu, pilihlah jalan yang tepat, yaitu jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi bijak ya. Jadilah bijak dalam menyingkapi hidup kita ini. Hidup berhati-hati dan tetap menjauhi kejahatan, sebab takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari maut. Takut akan Tuhan juga menghindarkan kita dari malapetaka yang dapat menimpa kehidupan kita sewaktu-waktu selama hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama suatu waktu kita akan menikmati Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian pemulihan masalah keluarga atau mujizat kesembuhan dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau Allah yang sudah menjadi manusia. Engkau firman yang menjadi manusia, sehingga firman itu juga menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami mau buka hati, pikiran kami, percaya sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, supaya nama kami tercatat dalam buku kehidupan, dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dan Tuhan tolong kami, berikan kekuatan iman, apapun yang kami alami selama kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak jadi menolak Engkau, kami tidak murtad Tuhan, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong keluarga GPD El Shaddai Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.